Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadi wa usuli wa furuhim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furuhim wa jami'i mufassirin wa jami' hamalatil Qur'anil azim wa jami'il qurra'il mukhlisin wa li jami'i talamidana wa muridina wal manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa syafaati hadil Qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu a'adda lahu 'adzaban azima. Ini meneruskan daripada hukum qital atau membunuh kemarin ya. Walaupun ini hukumnya ada, Qur'annya ada, hadisnya ada, syariatnya ada, fikihnya ada, tapi di tempat kita Indonesia hukumnya itu memang tidak memakai ini. Kemarin sudah diterangkan bahwasanya berarti salah Pak, tidak mengikuti aturannya Allah. Ya sama para ulama kita dulu membolehkan undang-undang itu ya sesuai dengan ayat-ayat yang lain. Sesuai dengan dalam kaidahnya lebih baik salah dalam menghukum, lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum. Nah, ulama kita pakai itu. Nah, gitu ya. Nah, ya kalau kok salah dalam menghukum kan bahaya. Nah, sudah mati rupanya enggak. Nah, kan gitu. Atau salah lah enggak jadi dihukum. Nah, tapi kan nanti bisa bertobat daripada nanti dikisos. Nah, kan terus berhenti kan gitu. Karena kehidupan itu adalah masih hidup tok itu termasuk salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin pokok nikmat dua, nikmat ijad atau kita diwujudkan, yang asalnya nggak ada menjadi ada, yang setelah wujud, terus nikmat nufud atau masih berlangsungnya hidup. Nah itu asal masih hidup, masih ada kesempatan kita untuk berbuat baik, untuk mengabdi kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita umatnya Nabi itu diistimewakan sama Allah. Nah, ditunggu dalam pribadi-pribadinya hingga sampai nyawa itu sampai tenggorokan. Sebelum nyawa sampai tenggorokan artinya belum mati kok sudah tobat. Ya nanti insya Allah diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda umat terdahulu, kan gitu. Nah kalau yang umum batas tobatnya yaitu ketika matahari terbit dari barat, itu umum. Nah, asal matahari sudah terbit dari barat, maka setobat apapun orang tersebut Allah tidak mau menerima lagi. Itu seperti itu. Wa may yaqtul, kemarin yang membunuh hukum-hukumnya sudah ya. Tapi lagi digarisbawahi tadi kita memakai undang-undang dasar di negara kita. Nah, tapi kalau di negara-negara yang memakai hukum Islam, ya ini memang berlaku gitu ya. Wa may yaqtul, wa man, dan adapun barang siapa itu yaqtul membunuh siapa man, barang siapa saja membunuh mukminan kepada orang mukmin muta'ammidan dengan disengaja. Nah, itu makanya dalam hadis itu salah satunya manusia itu masih belum melewati batas kata Nabi selagi tidak membunuh darah yang haram, artinya itu yang haram dibunuh, dan juga tidak musyrik dan tidak meninggalkan
sholat, itu masih mudah istilahnya. Ejoannya tuh masih mudah gitu loh. Asal tidak meninggalkan sholat dan tidak membunuh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu belum melewati batas namanya. Di ayat sudah gambarannya jika menyengaja siapa seseorang qatlahu kepada membunuh orang tersebut bima dengan sesuatu benda yuktalu yang bisa membunuh, yaktulu yang bisa membunuh apa ma goliban di dalam umumnya. Aliman juga mengetahui bi imanihi kepada iman orang tersebut. Nah, jadi kalau sudah tahu bahwa orang itu orang beriman, ya kan, sudah tahu kalau orang itu orang Islam, maka dia mempunyai hak kepada kita. Haram hartanya, maksudnya itu harus dilindungi gitu. Haram nyawanya atau dirinya, dan juga haram kewibawaannya. Itu ya, harus dijaga istrinya, anaknya, dijaga hartanya, jangan dimaling maksudnya, jangan dirusui, dijaga jiwanya atau darahnya. Lah, orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, apapun alasannya, kecuali memang istilahnya itu dia itu entah al-gujo atau apa yang ditugasi oleh pemerintah atau memang dalam keadaan perang, nah, itu beda ya. Nah, maka fajazauhu, maka adapun balasan orang yang semodel itu yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, ya kan, alasan apapun itu kecuali yang tadi loh ya, perang atau istilahnya itu memang tugas, maka balasannya itu jahannam, neraka jahanam, khalidan yang selama-lamanya, yang ditanyakan Pak Janis tadi. Nah, fiha di dalam neraka jahanam tersebut, wa ghadiba dan marah siapa Allah alaihi kepada orang tersebut, wa la'anahu dan melaknat siapa Allah. Laknat itu artinya itu murka. Maksudnya laknat atau murka itu apa sih? Ai abadahu, artinya menjauhkan siapa Allah kepada orang tersebut min rahmatihi, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut laknat itu adalah dia dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya Allah, itu namanya dapat laknatnya Allah. Nah, makanya kalau dalam hadis, dalam Quran itu kalau ada kata-kata yang di situ la'ana, hindari. Nah, ya, hindari. Itu menyengsarakan kita dunia dan akhirat. Nah, itu. Contoh di situ barang kok siapa kok begini nanti dilaknat Allah. Nah, yang model-model ada seperti itu usahakan hindari. Kenapa begitu? Nah, itu. Karena ini kita akan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu begitu. Ada contoh itu hadis-hadis Pak Janis ya, Pak Janis hafal biasanya. Tapi jangan untuk dalil sama orang rumah. Contoh ibaratnya perempuan kok berani sama lakinya menceritakan kejelekan lakinya kepada orang lain dan lain sebagainya, ya kan? Nah, itu kan ada Pak Janis ya. Nah, contoh-contoh yang seperti itu, yang katanya dilaknat seperti itu, maka dihindari. Itu akan menyengsarakan dia, ya keluarganya, ya kadang anak turunnya, karena dia dijauhkan di rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'adda dan menjanjikan siapa Allah lahu kepada orang yang membunuh orang lain tadi dengan sengaja, dijanjikan oleh Allah adaban kepada siksa adiman yang selama-lamanya. Wes pokoknya jangan sampai lah ya. Contoh biasanya kita ada orang maling motor, Pak Janis ya, terus dimasa dibunuh, jangan. Walaupun hati kita ya jengkel, orang maling sawit dan dia, jangan sampai seperti itu. Mbok gebukono karepmu lah, cuman jangan sampai terbunuh. Ya itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid amin ya rabbal alamin. Andaikan kok dia orang Islam itu bahaya untuk kita, ya itu. Finari
nanti diseksanya oleh Allah tadi dengan seksa yang besar, yang berat tadi, dan dilaknat oleh Allah tadi, dan selama-lamanya di neraka tadi, jahanam, finari di dalam neraka. Wada, dan adapun inilah hukum ayat ini, itu muawwalun ditakwil biman kepada orang-orang yastakhiluhu yang menghalalkan membunuh orang lain, au bi anna hadzal jazaa'u, atau dengan maksud inilah pembalasannya, inna jawaza, sesungguhnya membolehkan, wala bid'in, dan juga tidak apa tuh namanya, memulai min khalfil wa'idi, dari merubahnya janji. Liqaulihi ta'ala, karena dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalik, wa yaghfiru, dan mengampuni siapa Allah maka kepada dosa-dosa duna dzalika, kepada selain syirik. Nah, itu ya. Jadi bisa saja itu walaupun Allah janji seperti ini, tapi kita tidak boleh ngecap sama orang lain. Nah, gitu loh maksudnya ya. Ya bisa jadi sesalah apapun orang itu, sedosa apapun orang itu nanti masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ayat yang ini, wa yakfiru maduna dzalik, atau dengan ayat yang lain, yakfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Nah, kan gitu. Dari kalimat yasha, kepada orang-orang yasha yang berkehendak siapa Allah. Jadi ya intinya gini, nak berbuat apapun orang itu, kewajiban kita dakwah, kewajiban kita menyampaikan. Nah, sebatas melarang jangan begini, jangan begitu. Nah, gitu ya. Jangan sampai kita menghukuminya. Nah, karena atau ibaratnya menghakiminya lah istilahnya. Wah, kamu tuh neraka selama-lamanya. Jangan. Kita tidak tahu ya kan, sedangkan kita sendiri belum pernah mendapat SK untuk memberitahu orang bahwa orang seperti itu di neraka selama-lamanya. Kenyataannya ini, ayat ini kan sudah jelas, fajazaa'u jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu a'adda lahu adzaban adzima. Lah ternyata di ayat lain, wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha, kan gitu. Dan Allah mengampuni kepada siapapun itu yang Allah kehendaki selain daripada dosa syirik. Nah, gitu ya. Wa ani bani Abbasin, pokoknya intinya gitu ya. Kita latihan, jangan terbiasa kita menghakimi atau menyalah-nyalahkan orang lain. Latihan. Wa ani bani Abbasin, dan dari sahabat Ibnu Abbas, anaha, sesungguhnya hukum atau ayat, ala dohiriha, atas dohirnya ayat, wa anaha, dan sesungguhnya ayat ini itu nasihatun, dinusah li ghairiha, kepada ayat yang selain ini, min ayatil magfirati, dari ayat magfirah, wa buyinat, dan ditetapkan apa ayatun, wa buyinat, dan ditetapkan apa ayat al-baqarati, kepada ayat Baqarah, anna qatalal amdu yuktalu, sesungguhnya orang yang membunuh dengan sengaja itu yuktalu, yo ganti dibunuh bihi dengan amden atau sengaja tadi. Terus ada hukum-hukum tersendiri kemarin ya. Kalau kok keluarganya memaafkan dan lain sebagainya, kan wajib membayar diyat atau denda 100 onta kemarin ya. Itu yang terbagi menjadi 5 bagian, yang 20 yang umur 1 tahun penuh, yang 20 umur 2 tahun penuh, yang 20 umur 3 tahun penuh, yang 20 umur 4 tahun penuh, yang 20 lagi umur 5 tahun penuh, kan gitu. Wa anal diyatun in ufiya, jika kok dimaafkan, anhu, dari kisosnya, wasabako, dan sudah diterangkan, sudah lewat kemarin apa qadroha, kira-kiranya diyat, wabuyinat, dan menerangkan apa sunatu sunnah, anna bainal amdi, antara sengaja, wal khotoi, dan juga enggak sengaja, qatlan, di dalam pembunuhan, itu yusamma, dinamakan sibhul amdi, dengan sibhul amdi. Kemarin ada 3 Pak Janis ya, amdun
mahdun, sengaja dengan murni, ya kan? Terus sibhu amdun, terus amdun khotoun, kan gitu 3 kemarin ya. Kalau amdun mahdun, sengaja dengan murni kemarin, ya dikisos kemarin. Nah, kalau sibhu amdin kemarin, Badur masih ingat ya, ngaji malam Rebu. Nah, kan ya bisa dikisos, ya nanti kalau dimaafkan membayar denda. Terus ada yang sibahun khotoun, khotoun amdun kan. Terus kriterianya bagaimana Pak? Yang amdun mahdun kemarin sengaja dengan murni, memang betul-betul dia berniat membawa senjata atau barang yang kira-kira bisa membunuh, mencari orang tersebut. Lah contoh seperti sengaja, yang nak dituju tuh Bang Edi, rupanya yang kena Pak Roza, sengaja tapi seperti sengaja, kan gitu. Atau nembak Rosa kemarin keliru kena orang, itu sebehun amdun kemarin. Lah yang amdun khotoun, contohnya kemarin membunuh seseorang tapi tidak niat membunuh. Niatnya umpama Pak Mukhlis mecut anaknya pakai rotan, anak muridnya pakai rotan kecil loh, lah kok malah mati. Nah itu namanya amdun khotoun, ya kan, tidak disengaja. Pakai lidi sikok kok mati, kan gitu. Qala mu'allif rahimah, padahal pas memang sebab matinya dari seperti itu. Yusama sibul hamdi tadi. Wahwa, adapun yang disebut sibul hamdi itu ayukot talahu. Ayaktulahu jika membunuh siapa seseorang kepada al-maktul bima dengan barang-barang layak tulu yang tidak bisa membunuh goliban di dalam umumnya. Tadi pakai Pak Mukhlis ngajar ngaji, mecut anaknya pakai rotan, kan jauh dari nyawa kalau dalam pikiran kita kan. Lah ternyata ya mati, maka itu namanya sibhun amdun, kan gitu. Fala kisoso, maka yang seperti itu tidak boleh dikisos fihi di dalam sibhun amdun. Baldiyatun, balik membayar diat atau denda, kal amdi seperti orang yang membunuh disengaja atau amdun mahdun kemarin ya, itu fisifati di dalam sifatnya. Wal khoto'u, dan juga yang khoto'un amdun fitakjili di dalam yang akan datang. Wal hamlu, dan juga memuat. Wahwa adapun amdun khoto'un, ya, di sini cuma khoto'un ya. Itu wal amdu dan amdun ya sama ya, amdun khoto'un. Itu aula lebih utama bil kafaroti dengan membayar kafaroh minal khoto'i dari amdun khoto'un tadi, nah, gitu. Wa nazala, dan turun lama maro ketika berjalan siapa nafarun suatu kelompok minas sahabati dari para sahabat birojulin bertemu dengan salah seorang laki-laki min Bani Sulaimin dari Bani Sulaim. Bahwa adapun laki-laki yang dari Bani Sulaim itu yasuku menggiring atau angon lah ya, atau menghalau siapa rojul tadi gonaman kepada kambing-kambingnya. Fasallama, maka lalu bersalam assalamualaikum gitu alaihim kepada sahabatnya Nabi yang dalam perjalanan tadi. Faqalu, maka lalu pada berkata siapa sahabat tadi, para sahabat, ma salima, tidak bersalam siapa kalian semua alaina kepada kami ila taqiyatan, kecuali hanya untuk menyelamatkan dirimu. Wah, jadi suatu saat sahabat Nabi ini, para sahabat kelompok banyak ya, nah, di riwayat itu mah bersama Nabi kalau tidak keliru. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki salam assalamualaikum. Nah, karena waktu itu wayah perang, dikiranya musuh, maka langsung dibunuh, fakutilu, maka pada membunuh siapa rombongan sahabat tadi kepada orang tadi, wastaku, dan pada menghalau atau gurak gonamahu kepada kambing-kambingnya, menggiring ya, gonamahu kepada kambing-kambingnya laki-laki tadi, maka turun ayat ini.
Nah, jadi ini salah satu nanti apanya ya, dasarnya bahwasanya kalau orang Islam itu haram dibunuh, kecuali memang ada hal-hal yang dalam syariatnya itu dibolehkan. Nyantet Pak podo wae tidak boleh ya. Pas saking gregetene umpama kan anaknya ditengi mbah piye terus disantet tidak boleh gitu. Nah, maka turun ayat ini gara-gara ada laki-laki yang ibaratnya tuh menghormati kelompok orang Islam. Assalamualaikum, nggak terima, dikiranya musuhnya, langsung dibunuh, kambingnya pada diambil lah gitu. Maka turun ayat ini. Nanti saya bacakan hadisnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini gara-gara tadi ya kan, itu maksudnya ketemu orang langsung dibunuh padahal dia sudah mengucapkan salam, sudah mengucapkan syahadat, sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum, ketika bertemu siapa kalian semua, safaron, ketika bepergian ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang pada beriman, siapa alladzina idza darabtum, ketika bepergian siapa kalian semua, safartum, artinya berpergian siapa kalian semua lil jihad, karena jihad. Nah, ini salah satu ya, kata-kata darabtum, doroba itu mukul, tapi ya dimaknai bepergian. Nah, jadi Quran itu unik, jadi tidak bisa kita mengandalkan akal kita, tidak nurut para ulama itu tidak bisa ya. Jadi Quran itu ada tafsirnya. Itu seperti kita orang buat meja yang tahu manfaat aslinya, nah untuk apa ya orang yang buat itu, walaupun umumnya, nah gitu loh ya. Makanya penafsir itu kan gitu. Nah, contoh Syekh Jalaluddin ini kan begitu. Umumnya kalau meja itu ya seperti yang kita tahu itu, kursi umumnya ya untuk duduk. Nah, beliau menerangkan umumnya. Namun yang tahu aslinya, nah untuk apa dia buat, itu ya cuman yang pembuatnya, sama dengan ayat Quran ini. Ya kan? Yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Para penafsir itu ibarat umumnya loh gitu loh ya. Nah, makanya kita harus mengikuti para ulama, jangan sakarepe dhewe. Kadang kok Quran nurut saya begini. Yes. Lah Quran itu sakral lah, hadis itu ya sakral ya. Dan kita yang mujtahid bukan ya kan, ya kadang kiai oleh orang ya kan, gitu kok kadang menurut saya ya begini, oh alah ya. Kalau kata Gus Bah itu perlu diislamkan lagi orang macam itu. Nah itu ya, Quran itu sakral ya kan, kok nurut saya ya kan gitu. Nah, fisabilillah, contoh ini kata-kata darabtum artinya bepergian. Ketika bepergian siapa kalian semua fisabilillah di jalan Allah, fatabayyanu, maka menyelidikilah dahulu, nyari keterangan. Nah, sebenarnya bagaimana? Jangan seperti yang diterangkan atas ini tadi, ketemu orang tiba-tiba dibunuh. Kita dengar sesuatu, tiba-tiba diambil kesimpulan. Andai kan kok itu antara dua orang, ditanya antara satu dan satunya. Andai kan ini kan Pak Mukhlis ngelaporin saya tentang Pak Janis. Pak Mukhlis cerita Pak Janis itu gini Pak Guru. Nah, itu tidak boleh langsung saya terima. Harus saya dengar dulu dari Pak Janis. Bagaimana Pak Janis kok ada kabar begini. Lah baru nanti Pak Janis menerangkan.
Lah baru bisa diambil kesimpulan. Nah itu begitu. Jangan dengar cerita satu orang yang belum tentu jelas ceritanya, langsung kita simpulkan. Itu ya bahaya. Jadi khawarij kita nanti. Wala taqulu, dan jangan berkata siapa kalian semua, liman bagi orang-orang alqa yang menjatuhkan atau melakukan siapa orang tadi, man tadi, ilaikum kepada kalian semua, assalama kepada salam, bil alifi dengan alif, wa duniha dan tanpa alif. Jadi ada yang alqa, ada yang laqo, nah, gitu maksudnya. Hah? Liman alqa oh wa fi qiraatin, dan di dalam qiraah yang lain bil musallasati, dengan yang di titik 3. Apa titik 3 ini? Fi sabilillahi fa fatabayyanu. Fil maudhi'a ini di dalam 2 tempat. Fatabayyanu gitu maksudnya Pak. 3 bacaan. Fatabayyanu, fatabayyinu, fatabayyunu. Nah, gitu Pak Janis. Nah, 3 qiraah maksudnya, 3 bacaan. Fatabayyanu, fatabayyinu, tadi yanu ya, terus yinu, terus fatabayyunu gitu. Nah, jadi musalasah tuh 3, boleh fathah, kasroh, doma. Nah itu begitu maksudnya ya. Deal Pak Janis ya. Wala takunu, dan jangan pada berkata kalian semua liman kepada orang-orang alqa yang bertemu siapa kalian semua, ilaikum kepada mereka, assalama, maksudnya alqa itu yang mengucapkan atau menjatuhkan, ilaikum kepada kalian semua, assalama kepada salam, lasta mu'mina, dengan kalian katakan bahwa dia bukan orang mukmin. Lasta tidak ada siapa man, tidak ada itu mukminan mukmin. Nah, itu begitu. Baru keterangannya bil alifi, dengan dibaca alif alqa, wa duniha, dan juga dengan tanpa wabi dunia gitu cara aslinya ya kan. Nah, karena ngatop dengan bi ya. Dan juga boleh tanpa alif lako gitu. Alqa dengan lako itu maknanya sama, cuman nanti sulasi dengan rubai gitu ya. Ayat atahiyatu artinya atahiyat atau salam, awil ingkiyadi atau menguatkan, bikaulihi dengan ucapannya orang tersebut, kalimat syahadati dengan kalimat syahadat, alatiya itu kalimat syahadat, ya yang adapun kalimat syahadat itu imaratun sebagai alamat alal islami atau tanda alal islami bahwa orang itu adalah orang Islam. Lasta mukmina, jangan sampai kamu mengatakan lasta tidak ada siapa dia atau engkau gitu, ta itu engkau ya, tidak ada siapa engkau, yang ditanya Badur kemarin isim domir yang muttasil, wakeknya namanya mukhotob, laki-laki 1, kalau laki-laki 2 mukhotobani, kalau laki-laki banyak lastum atau mukhotobun, mukhotob jamak atau gitu ya. Jadi kalau kita bertemu sama seseorang kok dia baca salam atau dia sudah pernah membaca syahadat, kita jangan pernah membatalkan syahadatnya. Maksudnya itu begitu. Jangan kita sok-sok ibaratnya punya agama sendiri. Jangan sok-sok yang tukang mencatat bahwa dia itu Islam dengan ndak itu kita, ya. Walaupun seumur hidupnya dia punya baru baca syahadat sekali saja, tetap dia sudah masuk menjadi orang Islam. Lah perkara dia mau sholat, ndak, mau perkara berbuat baik atau tidak, mau sedekah tidak, mau zakat tidak, dan lain sebagainya,
itu bukan urusan kita, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau Allah berkehendak ya seperti ayat tadi, ya kan, yakfiru maduna dalik lima yasa. Ya kalau Allah tidak berkehendak ya wa yu'adzibu mayasya. Kalau Allah berkehendak ya mengampuni, ya kalau berkehendak ya bisa jadi menyiksa, kan gitu. Intinya bukan urusan kita. Kalau dia kok baca syahadat ya berarti orang Islam. Nah, itu begitu ya. Jangan kok ora salat, ora tahu salat neraka jahanam, jangan ya kan. Enggak boleh begitu. Kalau untuk kitanya ya baru jangan sampai enggak sholat ya. Tapi kalau untuk orang lain jangan ngata begitu gitu loh maksudnya. Nah, bisa wakai maudhu'ul hal hukumnya bisa Pak Janis ya. Letakkan ya. Kalau kita jangan ngomong ke orang lain, kamu enggak sholat nanti neraka ini jangan, enggak boleh. Tapi kalau kitanya ya jangan sampai kok enggak sholat. Nah, gitu loh ya. Letak hukumnya tuh begitu. Kalau kita enggak sholat ya bahaya. Kalau orang lain enggak sholat belum tentu bahaya lah, maksudnya itu begitu. Karena sama-sama kita tidak tahu apakah dia nanti diampuni oleh Allah atau tidak. Kita kato-katoi ya kan sepanjang jalan. Lah rupanya besok di akhirat dia di surga, kita malah di neraka, kan malu kita. Ya kan itu. Atau dia surganya lebih tinggi, kita surganya lebih rendah, ya kan malu kita. Kenapa Pak Rosa kok surganya lebih tinggi daripada saya, padahal saya icaknya untuk gurunya. Tapi saya tawaduk guru, ikut nurut. Kalau Pak Guru kan ada sombongnya, umpama ya kan, ya kan gitu. Contohnya tuh begitu. Nah itu baru, makanya enggak boleh begitu ya. Wa innama qultu, wa innama qulta, dan sesungguhnya mengucapkan siapa engkau hada kepada inilah kamu cak-caknya tuh baca syahadat atau baca kalimat tauhid atau baca salam. Itu takiyatan untuk menjaga, karena ketakutan linafsika untuk menjaga dirimu, wa malika dan juga hartamu. Fataktulu maka lalu pada membunuh siapa para sahabat kepada orang tadi. Nah, ini ya, ini salah satu dalil bahwa Nabi jangan melarang kita, jangan sampai kita menjadi orang yang khawarij. Khawarij itu bagaimana sih? Mengeluarkan orang Islam dari Islam itu, supaya enggak kita nengok mungkin belum sholat kita katakan, oh kamu tuh kafir gini-gini, enggak boleh. Nah itu, kamu tuh begini-begini enggak boleh. Nah itu begitu ya. Nah, karena itu nanti urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini malah dibunuh. Nah itu makanya ayat ini turun. Ini hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, annaha nazalat, annaha sesungguhnya ayat itu nazalat turun fi rajulin di dalam permasalahannya seseorang, min bani marrotin dari bani marroh, min bani marroh, ya rupanya ibnu aunin yaitu ibnu aun, yukalu dikatakan lahu kepada ibnu aun, ming dasibni Nuhaik dari Das bin Nuhaik. Wakana dan ada siapa Nuhas itu min ahlil fadaki dari ahli fadak. Lam yuslim yang tidak Islam min qaumihi dari kaumnya Bani Yuslim, dari Bani Fadak tadi. Ghairihi yang selainnya Bani Fadak. Falama sami'u maka ketika Bani Fadak tadi mendengar lisariyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada bala tentaranya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harobu maka pada lari siapa Bani Fadak tadi. Wabako dan masih tertinggal atau enggak lari, enggak pergi dari demikian melihat kelompoknya Nabi siapa ar-rajulu laki-laki. Falamma ro'a maka ketika melihat siapa laki-laki tadi al-khaila kepada kudanya, khofa maka takut alayakunu jika tidak ada alayakunu jika tidak ada siapa orang tadi itu muslimina orang Islam. Fa'al ja'a maka lalu mempecut siapa laki-laki tadi gunamahu kepada
ontanya, ila aqulu, sehingga ila aqulu, sehingga melewati minal jabali dari gunung. Wasa'ada dan naik huwa ya rajul tadi al jabala kepada gunung. Falamatala, maka ketika nampak hakot, falamatala hakot, maka ketika bertemu, lahako itu bertemu, berpapasan. Apa tadi? Gonam, khoil ya, al khoila kepada onta ya. Sami ahum, maka mendengar siapa rojul tadi hum kepada rombongan Nabi tadi. Yukabiruna pada membaca takbir siapa kelompoknya atau tentaranya Nabi. Fa'arofa, maka lalu tahu siapa laki-laki tadi, anahum sesungguhnya bala tentara tadi karena membaca takbir itu min ashabi Rasulillah, dari sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakabaro, maka lalu juga dia membaca takbir. Wa nazala, dan turun. Wawa, dan adapun rojul itu yaqulu berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Fatagosyahu, maka lalu menebashu kepada laki-laki tadi siapa Usama ibnu Zaidin bisaifihi dengan pedangnya. Fakotala, maka lalu membunuh siapa Usamahu kepada laki-laki tadi. Wa istaqo, dan juga menggiring, merampas bonamahu kepada kambing-kambingnya laki-laki tadi. Sumarojau, maka lalu kembali ila Rasulillahi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru lalu mengabari siapa sahabathu kepada Nabi, al khobar kepada kabar. Fawajada, maka lalu menemukan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min dalika, dari demikian terbunuhnya laki-laki tadi. Wajada menemukan siapa Nabi sadidan, dengan menemukan benar-benar menemukan sadidan dengan sangat. Wakana, dan ada siapa Nabi itu qad sabaqahum, sudah mendahului sudah mendahului kepada sahabat apa al khobaru, kabar tentang bahwa Usamah membunuh seseorang tadi. Fakola, maka lalu bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aqataltumuhu, apakah kalian membunuh kepada laki-laki tadi yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah assalamualaikum tadi? Irodatama, karena menginginkan sesuatu ma'ahu yang ada pada laki-laki tadi. Sumakoro, lalu membaca siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala Usama, atas sahabat Usama hadil ayat, kepada inilah ayat yang kita baca ini tadi. Fakola, maka lalu berkata siapa Usama astaghfiru, meminta ampun siapa istighfir, meminta ampunkanlah engkau li kepadaku ya Rasulullah. Fakola, maka berkata siapa baginda Rasulullah, kaifa, bagaimana anta, adapun engkau itu bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah, yaqulu, mengatakan siapa laki-laki tadi ya kepada la ilaha illallah salah sama rotin 3 kali. Qala, maka berkata siapa Usama, famazala, maka tidak berhenti siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yukariruha, membolak-balikkan, mengulang-ulang siapa Nabi ya kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hatta wadat, sehingga khawatir siapa kami, ani sesungguhnya saya itu lam akun, tidak ada siapa kami itu aslam tu Islam siapa saya ila yauma idin, kecuali hari ini saat itu. Sumastaghfara, maka lalu memintakan ampun lahu kepada Usama siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih terusannya ya. Qala, bersabda siapa Nabi, iktik, memerdekakanlah engkau rokobatan kepada hamba saya atau budak. Waruya, dan diriwayatkan anna Usama, dari Usama, anahu sesungguhnya Usama itu qala, berkata siapa Usama, qultu, berkata siapa saya ya Rasulullah, inama qala, sesungguhnya dia berkata begitu itu khaufan, karena takut, min silahin, dari pedang. Faqala, maka lalu bersabda siapa baginda Nabi, afala sakokta, apakah tidak membelah siapa engkau angkol bahu dari hatinya, apakah dadanya sudah engkau belah, hatta ta'lamu, sehingga mengetahui siapa engkau, aqalaha, kepada ucapannya, khaufan, karena takut, amla, atau tidak. Nah, jadi kurang lebih begini ya. Jadi ayat ini turun itu ketika sahabat Nabi itu pada mau berperang.
Ketika itu mendengar ada pasukannya Nabi, sekelompok dari Bani siapa tadi? Bani Fadak tadi, itu pada lari. Nah, setelah lari, ada satu orang yang itu dia tidak lari. Nah, gitu. Lah ketika tidak lari karena mendengar itu mengucapkan Allahu Akbar, maka laki-laki tadi tahu bahwa itu adalah rombongannya sahabatnya Nabi. Maka setelah tahu bahwa itu sahabatnya Nabi, dia turun menemui para sahabat tadi dan dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus mengucapkan salam assalamualaikum. Lah tiba-tiba sahabat Usama itu mengayunkan pedangnya terus mengenai lehernya laki-laki tadi. Nah, gitu loh. Terus ditebas lehernya, mati gitu. Nah, setelah itu kabar itu sampai ke baginda Nabi. Maka Nabi terus marah karena turunnya ayat ini. Terus beralasanlah sahabat Usama tadi, wahai Nabi, dia itu membaca syahadat itu karena takut dengan kita supaya dia selamat. Nah, maka Nabi tambah marah. Apa kamu sudah membelah dadanya supaya kamu tahu bahwasanya dia itu membaca syahadat dan membaca salam tadi karena takut bahwa dia itu supaya aman? Ya tidak. Nah, itulah kamu itu. Nah, kalau kamu kok tidak tahu hatinya, bagaimana kamu tidak mempercayai ucapannya? Ini saking sakralnya atau saking hebatnya, yaitu dua kalimat syahadat atau kalimat la ilaha illallah. Maka kemarin ketika ke perang ya, di fikihnya itu, kalau orang kok sudah mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dalam keadaan perang tidak boleh dibunuh. Nah itu, ini alasan ayatnya dan ini alasan hadisnya. Kalau kok kita alasan, dia itu munafik ya Nabi? Nah, apa kata Nabi? Apa kamu sudah membelah dadanya? Yaitu saking hormatnya Nabi dengan kalimat la ilaha illallah, saking sayangnya Nabi dengan umatnya. Jangan diapa-apain. Kalau sudah Islam, ini sudah Islam. Ya kalau bahasa kita gini, kalau di keterangan tafsir yang lain ini Pak Pangan begini. Kalau contoh di masyarakat kita, kalau sudah orang tuh kok mau sholat, mau ke masjid, mau berbuat baik, jangan digarui lagi, jangan dijelek-jelekin lagi, jangan diputus asain lagi. Nah, andai kan kita nak jelek-jelekkan tuh yang itu loh, yang memang dilarang Allah tuh, yang judi, yang mabuk, yang itu silakan. Tapi kalau yang sudah mau baik atau sudah Islam, jangan digarui lagi, bahaya ya. Sesuai dengan ayat ini, keterangan di dalam tafsir lainnya ya. Jangan disalah-salahin. Nah, itu namanya kita nanti termasuk khawarij. Khawarij itu apa? Mengeluarkan orang dari perbuatan baik, menyalah-nyalahkan orang dari perbuatan baik, mengeluarkan ibaratnya umatnya Nabi dari umatnya, nanti yang nggak terima Nabi gitu loh maksudnya. Itu kita jangan begitu maksudnya ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, sudah itu sampai situ wae. Besok ada keterangan lainnya lagi. Sampai mana ini tadi? Kembali ke ayat. Tabataguna. Pada menginginkan kalian semua, tatlubuna, artinya menginginkan kalian semua, bidzalika dengan demikian membunuhnya, arasul hayati dunia, kepada permata keindahan dunia. Kadang kan kita begitu ya. Kadang kita bercerita ini itu kepada orang lain supaya orang lain menganggap kita itu baik, menganggap orang lain itu tidak baik. Dalam tafsir lain termasuk begitu, walaupun tidak sesuai dengan ayat ini, tapi perpanjangan keterangannya karena ini ayat umum. Nah, itu begitu kata para ulama penafsir ya. Kita ndak usah nyari muka lah bahasa kerennya sekarang. Mencari pembenaran atau supaya dianggap benar itu nggak usah, karena mencari itu termasuk mencari
dunia. Termasuk namanya membunuh karakter orang lain. Itu tidak diperbolehkan, jangan begitu ya. Nanti kita cerita, wah Bang Rifat tuh begini, tidak boleh. Jangan. Itu namanya membunuh karakter. Nah itu bahaya. Nanti termasuk ayat yang depan tadi. Jangan begitu ya. Ayat mata iha artinya keenaan dunia. Minal goni mati dari rampasan perang. Fa indallahi maka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala magonimun adapun gonimah atau harta rampasan kasirotun yang banyak. Tuknikum yang akan mengayakan atau meluaskan siapa Allah kepada kalian semua anil qatli dari membunuh mislu yang sepadannya itu. Lima karena sesuatu lahu yang karena arahnya di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nggak usah begitu. Nggak usah kok niat nak mencari dunia atau apapun itu yang sepadan dengan dunia atau nama lah ini itu dengan menjelekkan atau membunuh karakter orang lain. Jangan begitu. Allah Maha Kaya. Nggak usah nyari kekayaan atau nyari pembenaran dari kekurangan atau kesalahan kita. Kadzalika demikian itu kuntum ada siapa kalian semua mingqablu dari sebelum itu. Maksudnya dulu kalian juga begitu. Nah gitu loh. Yo imannya lemah, tidak begitu giat ibadah, tobat yo lagi. Dulu yo macam itu, yo pernah puber, pernah nakal, pernah ndak karu-karuan. Lah baru elok sedikit wae kok nyata-nyata kanti yang baru mulai. Itu ndak boleh kadzalika kuntum mingqablu. Demikian dulu tuh kamu ya begitu maksudnya ayat ini. Nah kita baru tobat sebentar itu tahiyya taidah ya kan. Nah itu lah sok-sokan ya kan. Ngatok-ngatok kantinya ini itu jangan begitu, tidak baik ya. Kalian dulu ya begitu maksud ayat ini kadzalika kuntum mingqablu. Dulu ya begitu, ya puber kadang hari pacaran yo kadang yo mau ngetengi anake sapa yo. Sekarang baru tobat sedikit wae kok sok-sokan. Maksud jangan begitu. Apa itu? Al asmu li asmi dimaikum, untuk menjaga darah atau diri kalian semua, wa amwalikum, dan juga harta kalian semua. Dulu waktu awal Islam juga begitu, nyari aman lah kan gitu. Bimujarradi qaulikum, dengan tertentunya ucapan kalian semua asyhadatu kepada syahadat. Famannallahu alaikum, famanna maka memberi anugerah siapa Allah alaikum kepada kalian semua bil istihari, dengan terkenalnya bil imani, dengan iman, wal istiqomati, dan juga istiqomah. Lah kita kan ya baru, ibaratnya baru tobat, baru nak ngaji, baru nak belajar, baru nak berlatih berbuat baik. Ya jangan ngato-ngatoi orang yang belum mau, ya biarin lah gitu loh ya. Fatabayyanu, maka menyelidikilah kalian semua. Artinya angtak tulu, jika kau mau membunuh siapa kalian semua mukminan kepada orang mukmin. Ya sama dengan inti kita, kehidupan kita. Kalau diterangkan di tafsir yang lain, ya sedemikian juga. Andaikan kita mendengar sesuatu dari orang lain, entah kita mendengar katanya berbuat begini begitu, yuk kita cari tabayun dulu, kita selidiki dulu, baru andaikan nak percaya ya percaya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jangan langsung memvonis, wah itu Pak Janis katanya begini kok nyatanya begini, padahal belum tabayun, belum mencari penjelasan. Waf'alu, dan memperlakukanlah kalian semua bidakhili, dengan orang yang sudah masuk fil islami, di dalam Islam, kama fu'ila, kama seperti keadaan fu'ila yang dikerjakan apa bikum kepada kalian semua. Ya, seperti ingat dulu. Nah, dulu kan awal-awalnya juga begitu. Nah, akhirnya kan sekarang sudah ibaratnya
oh belajar yang baik, sudah mulai istiqomah dan lain sebagainya, ya jangan ngata-ngata yang belum istiqomah, jangan ngata-ngata yang belum mau sholat, jangan ngata-ngata yang belum mau ke masjid, jangan ngata-ngata yang belum mau ngaji dan lain sebagainya. Kita ingat dulu gitu loh ya. Wong kita tobat yo baru, itu entah yo entah tidak, oh yo kadang kumat-kumatan ya kan. Sholat ya kadang masih kumat-kumatan, ke masjid ya masih kumatan, ngaji masih kumatan, kok nak ngato-ngato yang belum. Nah itu tidak boleh maksudnya. Kita dulu juga begitu, sekarang ya masih kadang-kadang begitu. Jangan ngato-ngato orang lain itu. Innallaha sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah bima dengan segala sesuatu tak maluna yang pada mengerjakan kalian semua itu khabiron dat yang maha mengetahui. Fayujazi maka lalu membalas siapa Allah kum kepada kalian semua bihi dengan perbuatanmu. Diingat ayat kemarin ya, kita andekan kok ketepatan baik, ketepatan ibaratnya tuh enggak dosa, itu karena rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat kemarin tuh loh ya. Laula fadlullahi wa rahmatihi lattaba'tumus syaitana illa qalila. Apa begitu ayatnya kemarinnya? Nah, semoga begitulah ya. Kita kok kebetulan baik, kebetulan elok, yaitu karena rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. La yastawil qa'iduna